Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel Story Movies. Kali ini kita akan menceritakan seluruh alur film Merantau. Film ini pun udah rilis pada tanggal 6 Agustus 2009 dan disutradarai oleh Gareth Evans. Dan film ini pun menceritakan tentang pemuda desa yang pandai bela diri, yaitu pencak silat yang merantau ke kota dan menyelamatkan gadis dari perdagangan manusia atau budak. Oh iya, saya ingatkan lagi, ini bakal mengandung yang namanya spoiler. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Cerita berawal dari tokoh utama kita yang bernama Yuda, pemuda desa yang berasal dari Padang Minangkabau yang pandai bela diri pencak silat sedang latihan. Di situ pun ia dengan gesitnya memperagakan aksi seni bela diri pencak silat menggunakan senjata tradisional yang bernama karambit. Lalu singkat cerita, Yuda udah menyelesaikan latihannya, lalu ia pulang ke rumah dan makan bersama keluarganya di rumah. Di saat sudah makan, ibunya Yuda bercerita sedikit dan menasihati Yuda sebelum dia berangkat pergi merantau. Singkat cerita, hari itu telah tiba. Yuda udah bersiap-siap untuk pergi merantau ke Jakarta. Ia pamitan dengan ibunya dan terlihat di situ ibunya sangat sedih melihat kepergian sang anak yang pergi merantau untuk menjadi lelaki sejati. Lalu di perjalanan Yuda menuju ke Jakarta, Yuda bertemu dengan Erik yang kebetulan juga ingin mencari kerja di Jakarta. Di situ Erik bercerita sedikit dengan Yuda tentang masa mudanya dulu. Ia juga pernah merantau seperti Yuda. Lalu mereka saling mengobrol dalam perjalanan. Dan singkat cerita, sampailah Yuda di Jakarta dan pamitan berpisah dengan Erik. Sesampainya Yuda di Jakarta, dia mendatangi rumah keluarganya yang ada di Jakarta. Ternyata rumah keluarganya itu sedang direnovasi. Yuda jadi kebingungan mau bermalaman di mana. Akhirnya dia menelpon orang tuanya di kampung. Sayangnya nomor teleponnya nggak aktif. Lalu Yuda melihat ada seperti tempat bangunan yang belum selesai dibangun di situ. Yuda pun pergi ke sana dan bermalaman di sana. Singkat cerita, paginya ia ingin pergi mencari sarapan. Lalu bertemu dengan Adit yang ingin mencopet tas milik Yuda. Tapi aksi dari Adit ketahuan oleh Yuda dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Singkat cerita, Adit menyerah dari kejar-kejaran tadi dan Yuda udah mendapatkan dompetnya kembali. Dan tidak lama setelah itu, terlihat ada sebuah pertengkaran. Orang itu adalah Astri dan Joni. Astri adalah kakaknya Adit dan Joni adalah bos kerjanya Astri. Dan di saat mereka berdua adu mulut, Astri pun menampar Joni dan Adit langsung mengejar dan ingin memukul Joni. Tapi serangan Adit ditepis oleh Joni dan Adit ditendang dengan Joni. Lalu Joni pun mengambil uang yang ada di saku Astri. Yuda yang melihat semua itu menjadi geram dan datang untuk menolong Astri. Singkat cerita, keributan pun terjadi dan Joni pun tak berkutik melawan Yuda. Lalu Yuda mengambil lagi uang Astri dan mengembalikannya ke Astri. Dan Joni berkata ke Astri bahwa ia dipecat dan gak diterima lagi bekerja di klubnya Joni. Singkat cerita, Joni pun pergi. Sayang disayang udah ditolongin sama Yuda, malah Astri marah ke Yuda akibat ulah yang dilakuin Yuda ke Joni. Astri memarahinya karena Yuda datang membantu dan menghajar si Joni. Dan akibat dari Yuda yang ikut campur dengan urusan Astri, Astri pun dipecat dan tidak dapat penghasilan lagi. Lalu akhirnya Astri pun pergi bersama Adit. Lalu cerita mengarah ke dalam klubnya Joni. Di situ diperlihatkan ciwi-ciwi yang dites kesehatannya dan sebagainya. Dan di situ juga diperlihatkan musuh Yuda sekaligus bosnya Joni. Kita panggil Master aja ya. Singkat cerita, si Mister bilang ke Joni bahwa ia masih kekurangan satu wanita lagi dan menyuruh si Joni untuk mencari wanita itu. Dan Joni pun menuruti perintah bosnya. Dan ternyata wanita yang dicari dengan Joni adalah si Astri. Di saat Astri yang lagi berada di kediamannya, Astri pun dijemput oleh Joni dan disuruh untuk ikut dengannya. Lalu cerita mengarah lagi ke Yuda yang lagi menelpon orang tuanya di kampung. Dan tidak lama setelah itu, Yuda melihat Astri yang sedang dibawa paksa oleh Joni dan kroco-kroconya. Melihat itu, Yuda merasa geram dan langsung menutup teleponnya. Yuda pun langsung menghampiri Joni dan kroconya. Singkat cerita, terjadilah baku hantam dan sayangnya Yuda kalah. Di situ Joni sempat menghina Yuda dan menendang wajahnya. Lalu Joni pun langsung membawa Astri ke dalam klub. Singkat cerita, Yuda bangkit dan langsung masuk menyusul Joni ke dalam situ. Yuda membabat habis kroco-kroconya Joni dan berhasil membawa Astri pergi. Lalu singkat cerita, si Mister bosnya Joni terluka akibat serangan Yuda ke klub tadi dan memarahi Joni dan menyuruh kroco-kroconya pergi untuk mencari si Yuda. Scan pun langsung mengarah ke Adit yang lagi di jalanan raya. Di situ Astri dan Yuda datang untuk menjemput si Adit. Dan sayangnya Adit diculik dan dibawa kabur sama kroco-kroconya suruhan Mister tadi. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Singkat cerita, Yuda mengejar dan terjadi baku hantam dengan para kroconya Mister. Di situ pun Yuda berhasil menang dan membabat habis kroco-kroco itu. Lalu Yuda dan Astri dan Adit pergi dari situ dan bermalaman di tempat persembunyian Yuda. Di situ Yuda dan Astri berbincang sedikit tentang keluarga mereka. Dan Yuda ingin mengajak Astri untuk ikut Yuda pulang ke kampung Yuda. Tetapi mereka tidak mempunyai uang untuk pergi. Lalu Astri menyebutkan dia ada simpanan uang yang ada di bawah karpet rumahnya. Dan singkat cerita,
Mereka bertiga pergi ke rumahnya si Asri untuk mengambil uang itu. Di situ Yuda menyuruh Asri dan Adit untuk tetap bersembunyi, biar dialah yang mengambilkan uang itu. Di rumahnya Asri, ternyata banyak krocok-kroconya Mister yang sedang menunggu dan berjaga-jaga di rumah Asri. Yuda pun mengendap-endap untuk mengambil uang itu. Dan di saat uang itu udah didapati oleh Yuda, Yuda pun ketahuan dan terjadilah keributan. Dan tidak lama setelah itu, ada ibu-ibu cepu dan bilang ke keroconya itu bahwa ada Asri dan Adit yang lagi bersembunyi di situ. Asri dan Adit pun ketahuan dan pergi kabur menyelamatkan diri. Bangsat ibu-ibu. Lalu Asri menyuruh Adit untuk bersembunyi dan Asri pun pergi untuk mengalihkan keroco itu. Singkat cerita, Asri ketangkap dan dibawa oleh keroco itu dan Adit pun cuma bisa melihat itu dan menangis. Scan langsung mengarah ke Yuda yang sedang baku hantam dengan keroco-keroco itu. Dan singkat cerita Yuda pun menang dan lolos. Yuda pun langsung pergi mencari Asri dan Adit. Lalu Yuda bertemu dengan Adit dan Adit pun mengatakan ke Yuda bahwa Asri ketangkap dan dibawa sama keroco-keroco itu. Dan Yuda pun menyuruh Adit untuk tetap bersembunyi dan berjanji akan membawa Asri kembali. Yuda pun pergi ke tempat kediamannya Johnny dan mengobrak-abrik klubnya. Singkat cerita, Yuda pun bertemu dengan Johnny dan meminta informasi keberadaan Asri. Johnny pun akhirnya memberitahu keberadaannya si Asri. Singkat cerita lagi, Yuda pun pergi mendatangi keberadaan Asri yang dibawa si Mister. Di situ Yuda melewati rintangan kroco-kroconya si Mister. Dan di pertengahan pencarian itu, Yuda kembali bertemu dengan Erik di dalam sebuah lift yang waktu itu pernah ia jumpai di perjalanan menuju Jakarta. Di situ Erik mengatakan bahwa orang yang disuruh Mister untuk dihabisi itu adalah Yuda. Karena Erik telah terikat sebuah pekerjaan untuk menghabisi Yuda, mau nggak mau Erik harus melakukan itu. Singkat cerita mereka berdua baku hantam di dalam lift itu dan pertarungan itu dimenangkan oleh Yuda. Erik menyuruh Yuda untuk membunuhnya tetapi Yuda tidak mau seperti itu. Saat setelah itu, tiba-tiba pintu lift terbuka dan di depan pintu itu telah menunggu kroco-kroconya si Mister. Dua orang yang memegang pistol dan siap menembaki Yuda dan Erik. Tetapi di situ Erik menyelamatkan Yuda dan Erik mati kena tembak oleh kroco Mister itu. Yuda pun langsung menghajar dua orang itu dan melihat si Erik udah terkapar mati di dalam lift. Dan si Yuda pun melanjutkan pencariannya sampai ke sebuah tempat yang penuh dengan kontainer. Ternyata si Mister membawa Asri ke situ dan memasukkannya ke dalam sebuah kontainer yang penuh dengan gadis-gadis di klubnya Johnny. Ternyata wanita itu semua mau dikirim ke luar negeri untuk dijadikan perdagangan budak. Lalu Yuda pun mendatangi si Mister itu dan terjadilah baku hantam lagi. Singkat cerita Yuda menghadapi Mister dan partnernya si Mister. Pertarungan pun tidak imbang karena Yuda harus menghadapi dua musuh dan Yuda hanya sendirian. Singkat cerita Yuda berhasil mengimbanginya dan si Mister yang merasa gak bakal bisa menang kalau hanya menggunakan tangan kosong mengambil linggis untuk menghabisi Yuda dan akhirnya terjadi lagi baku hantam. Dan singkat cerita lagi, partnernya si Mister mati ketusuk senjatanya sendiri akibat terkena pintu kontainer yang didorong oleh Yuda. Di situ si Mister amarahnya memuncak dan mencekik lehernya si Yuda dengan keras. Yuda pun hampir mati, namun tiba-tiba terdengar suara Asri yang di dalam kontainer tadi menyebutkan kata tolong ke Yuda. Yuda pun langsung menghajar wajahnya si Mister dan akhirnya Yuda menang. Yuda pun langsung menolong semua wanita dan Asri di dalam kontainer tadi. Namun tidak lama itu ternyata tiba-tiba si Mister menusuk linggis ke perutnya Yuda yang sedang lengah. Yuda langsung menerjang lehernya si Mister itu dan akhirnya Mister itu mati. Tapi Yuda pun ternyata sekarat akibat tertusuk linggis itu. Dan Yuda pun terkapar. Di saat detik-detik Yuda yang hampir mati, Yuda memberi sebuah seperti kalung ke Asri untuk mengembalikannya ke ibunya di kampung dan menceritakan semua yang udah terjadi. Yuda pun akhirnya mati. Asri dan Adit pun akhirnya tinggal di kampung bersama ibu dan keluarganya Yuda dan cerita pun selesai. Oke guys, itulah seluruh alur ceritanya dari film Merantau. Kalau ada salah kata ataupun ceritanya yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tinggalkan tombol subscribe dan like. Jikalau kalian ingin request cerita film lainnya, tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu. Akhir kata dari saya, wassalam.